Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa mansalian ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isirul Fatihah. Kita masuk pada bab baru ya, pada poin baru, yaitu pada poin yang ke-21, halaman 14 ya. Pada bab tentang taubat, kitab Riyadhus Shalihin. Dibuka halaman 14 ya. Poin ke-21 ya. Ini cukup panjang hadisnya, cerita ya. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillahi ibni Ka'ab ibni Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'abin radhiyallahu anhu min banihi hina amiyah. Dan dia, yaitu Abdullah itu, adalah penuntun Ka'ab, pembimbing atau penuntun ya. Penuntun dari Ka'ab bin Malik penuntun radhiyallahu anhu min banihi, dari orang tuanya yang buta. Jadi Abdullah itu adalah anaknya Ka'ab. Sedangkan Ka'ab pada posisi sudah berumur ya, dia sudah dalam keadaan buta. Sehingga kemudian anaknya ini yang biasanya menuntun ya, sebagai pembimbing terhadap ayahnya. Kemudian dia berkata, qala sami'tu Ka'ab ibn Malik. Aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddisu bi hadisihi ya, mengatakan dengan hadisnya ya, dengan perkataannya ya. Yuhaddisu bi hadisihi, dia bercerita tentang dirinya. Hina takhallafa an Rasulillah, ketika beliau tertinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Nanti kita akan bahas perang Tabuk. Saya ulang, dari Abdullah bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, beliau adalah pembimbing atau penuntun Ka'ab radhiyallahu anhu ketika dari ayahnya itu dalam keadaan buta. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik, aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bercerita ya, membicarakan
dengan sebuah cerita atau dengan sebuah pembicaraan, yaitu ketika beliau tertinggal terhadap Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Qala Ka'bun ya. Jadi Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Lam atakhallaf, tidak pernah tertinggal. Aku tidak pernah tertinggal. Lam atakhallaf, aku tidak pernah tertinggal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah tertinggal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam peperangan, fi ghazwatin, dalam peperangan ghazaha yang Rasul berperang di situ. Qattu, sama sekali. Aku tidak pernah tertinggal berperang di mana Rasul ada di situ, ya. Rasul berperang di situ, sama sekali nggak pernah tertinggal, ya. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali dalam perang Tabuk. Ghairu anna qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Ya. Hanya saja aku juga tertinggal fi ghazwati Badrin, dalam perang Badar. Ya. Walam yu'atab, tetapi tidak ditegur. Walam yu'atab ahadun, seseorang pun, takhallafa anhu, tetapi tidak ditegur, ya, seseorang jika tertinggal dari perang Badar. Itu. Wa inna ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin. Sesungguhnya Nabi keluar, sesungguhnya Rasulullah keluar, ya. Wal muslimuna, dan kaum muslimin, Rasul dan kaum muslimin keluar. Yuriduna, menghendaki rombongan Quraisy. Yuriduna irol Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum. Sampai kemudian, hatta, sampai Allah mempertemukan, Allah Ta'ala mempertemukan bainahum wa baina atuwihim, antara mereka, yaitu pasukan kaum muslimin, ya, bukan pasukan, ya kaum muslimin saja, ya. Perang Badar itu perang yang tidak direncanakan sebelumnya. Wa baina atuwihim, dan musuh mereka. Ala ghairi mi'at, tanpa perjanjian. Kita bahas, ya.
Ya, kita lihat ya dalam keterangan yang lain ya. Dijelaskan begini. Fi hadal hadis yarwi Abdullah bin Ka'ab an abihi Ka'ab bin Malik ya. Jadi dari hadis ini Abdullah bin Ka'ab itu meriwayatkan dari an abihi Ka'ab bin Malik, dari bapaknya yaitu Ka'ab bin Malik. Ya. Radhiyallahu anhu. Kisah takhalufi an ghazwati Tabuk. Sebuah kisah dalam perang Tabuk. Wa kana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qad kaffa basrahu fi akhir hayatihi. Dan diceritakan bahwa Ka'ab bin Malik itu pada akhir dari umurnya, yaitu di usia yang tua, itu pandangannya sudah tidak bisa lagi. Jadi sudah dalam keadaan buta, tertutup. Ya, pandangannya sudah tidak lagi bisa melihat. Ya. Wa kana waladuhu Abdullah qaidahu, dan anaknya yaitu Abdullah sebagai pembimbingnya, sebagai penuntunnya, yang nuntun bapaknya itu. Nah, wa ghazwatu Tabuk akhiru ghazwati kharaja fiha Rasulullah SAW binafsi. Dan perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Ka'ab bin Malik. Ya. Karena usianya yang memang sudah tua, ya. Setelah itu sudah tidak lagi. Tapi ini enggak hadir dia, ya. Wa ghazwatu Tabuk akhiru ghazwati kharaja fiha Rasulullah sallam binafsihi. Oh, maaf ya. Dan ghazwat Tabuk itu adalah akhir perang di mana Rasul keluar yang dipimpin oleh dirinya sendiri, yaitu dipimpin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Wakanat fi Rajab, pada bulan Rajab sanatatis minal hijrah, yaitu pada tahun tis'un. Berapa tis'ah itu? Pada tahun ke-9 hijrah, pada tahun ke-9 dari peristiwa hijrah. Nah, wakana Rum, dan perang ini lawannya nggak tanggung-tanggung, Romawi, negara paling besar saat itu, dan umur dari daulah yang didirikan Nabi itu baru 9 tahun. Ya. Umur 9 tahun kenabian, umur 9 tahun hijrah, berarti umur dari negara Islam yang didirikan oleh Nabi dan para sahabat itu baru 9 tahun sudah kemudian berhadapan dengan secara fisik, ya, berhadapan melawan kekuatan paling besar saat itu, yaitu Romawi. Umpama sekarang itu siapa kira-kira? Ya, Amerika atau Rusia, ya. Tapi yang dianggap sebagai negara adidaya, superpower, ya, saat ini ya Amerika. Sementara daulah Islam yang baru berdiri ini dalam perang Tabuk ini itu baru berumur berapa? 9 tahun. Indonesia umur berapa sekarang? Ini 17 Agustus berapa? 2025 dikurangi 45 berapa? Kalau 2000 dikurangi 45 berapa? 56 ditambah 56 ditambah 25. 56 ditambah 25 81, ya. 81 tahun. Berani tidak menghadapi Amerika?
81 tahun. Sebentar lagi akan merayakan kemerdekaannya. Sementara ini daulah atau negara yang didirikan oleh Nabi itu di umur 9 tahun sudah langsung menghadapi negara paling besar saat itu, yaitu Romawi. Dalam perang yang tercatat dalam sejarah namanya adalah perang Tabuk. Ya, keren enggak? Ya. Tentu negara Romawi ini negara yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Tabuk. Nah, sekarang bagaimana Tabuk itu? Wa Tabuk fi aqsa simal jazirah Arabiyah. Ya. Wa taqa'u fi syamalil Madinah ala bu'ti 700 kilometer. Jadi jarak antara Tabuk dengan kota Madinah itu 700 kilo di sebelah utara. 700 kilo itu jarak dari mana ke mana kalau sekarang? Dari mana ke mana 700 kilo? Surabaya ke Jakarta itu 700-an. Lebih dikit. 700 kilo perjalanan. Tapi tidak naik bis, tidak naik tol. Coba kamu bisa bayangkan ya, pada zaman seperti itu, zamannya Nabi, kendaraan terbaik adalah kuda, melakukan pergerakan yang sangat banyak, sangat besar, ya, tentu memakan waktu yang cukup panjang. Sudah ditunggu oleh militer Romawi, ya, dengan jarak yang harus ditempuh adalah berapa? 700 kilo. Berat enggak perang ini? Berat enggak? Tentu kan semuanya enggak naik kuda, ya kan? Tentu ada yang gentian, ada yang naik kuda, ada yang naik onta, ada yang jalan kaki. Itu luar biasa. Dalam perang Tabuk ini peperangan yang sangat menentukan. Nah, kemudian fayuhki Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu annahu lam yakun min adatihi at-takhalluf anil jihad. Dan bercerita, Ka'ab bin Malik ini bercerita, tidak biasanya beliau itu absen, ya, dalam seluruh peperangan yang diikuti oleh atau yang bersama dengan Nabi, beliau itu tidak biasa untuk tidak terlibat. Ka'ab bin Malik ini. Nah, beliau adalah orang yang senantiasa berjihad, ya, bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa radhiyallahu anhu qad hadara jami'a ghazawati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau senantiasa hadir dalam seluruh pertempuran, dalam seluruh peperangan bersama dengan Nabi. Walam yataghayyab an ghazwah minha adda ghazwati Badrin, kecuali dalam perang Badar. Jadi dalam perang Badar Ka'ab bin Malik tidak ikut juga. Tapi kasusnya lain. Ya. Yang nanti akan kita ceritakan dalam perang Badar. Kapan perang Badar? Perang Badar itu adalah wakanat fi as-sanitsaniyah, tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah menghadapi pasukan militer elit dari Quraisy.
Ya, 2 tahun itu sudah harus melakukan pertempuran. Tahun kedua negara baru berdiri. Ya, itu kemudian sudah menghadapi bala tentara Quraisy. Menang enggak dalam perang Badar itu? Secara singkat menang. Ya, dalam jumlah yang sedikit, sekitar 300 melawan 1000 perang Badar. Itu tahun kedua. Sedangkan Tabuk pada tahun keberapa tadi? Ke-9. Berapa tahun berarti jarak antara perang Badar dengan perang Tabuk? 7 tahun atau 8 tahun begitu ya, antara 7 dan 8. Ini tentu ya, tentu keadaan yang sangat besar ya, keadaan yang sangat besar. Nah, kemudian saya lanjutkan, waqad nasarallahu, hilang sebentar. Ya, waqad nasarallahu Nabi Allah SAW wa ashabahu, dan sungguh Allah menolong Nabi dan para sahabat pada perang Badar. Walam yu'atibun Nabi SAW, tetapi Nabi tidak pernah menegur orang-orang yang takhallafa an hadhil ghazwah. Tidak pernah menegur orang-orang yang hadir di dalam, yang tidak hadir di dalam perang Badar. Ngerti maksudnya? Ya, tapi kalau untuk perang Tabuk yang tidak hadir ditegur. Kenapa? Kenapa? Nah, ini alasannya. Li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama kharaja minal Madinah lam yakhruj lil qital. Sebab Nabi ketika keluar dari Madinah untuk ke Badar itu sebenarnya tidak untuk perang, sebenarnya. Tidak untuk perang. Ya. Wa inna ma kharaja litasadda liqafilati Quraisy at-tijariyah. Akan tetapi keluarnya Nabi dan para sahabat ke Badar itu sebenarnya untuk menghadang kafilah dagang dari Quraisy. Sehingga ini perang yang tidak direncanakan. Perang Badar itu bukan perang yang direncanakan dari awal, tapi ini adalah peperangan yang diawali dengan mencegat kafilah dagang dari Quraisy, tetapi kemudian tiba-tiba harus terjadi peperangan yang ada di Badar itu. Kemudian fayas tauli alaiha limaslahatil muslimin, dan beliau kemudian harus melindungi kemaslahatan kaum muslimin ini. Fa'arada Rasulullah SAW al-air, ya, wahtarallahu lahu an-nafir, fakana al-qital. Nah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak mengendaki perang pada perang Badar, tapi dia hanya mengendaki bertemu dengan kafilah. Siapa yang memimpin itu? Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu juga masih kerabatnya Nabi dari Quraisy. Ya, bangsawan Quraisy yang terhormat, yang sangat dihormati di Mekah.
Nah di dalam, nah kemudian sehingga di dalam peristiwa ini ya, di dalam peristiwa Badar ini, bagi yang absen tidak ditegur. Karena itu memang bukan rencana perang. Paham ya? Sedangkan dalam hadis yang tadi kita baca, yang barusan kita baca, yang tidak ikut dalam perang Tabuk dapat teguran. Kenapa? Karena memang sudah direncanakan, sudah diplanningkan oleh baginda Nabi. Maka, nah, kalau kemudian Ka'ab bin Malik ini tidak hadir di dalam perang Badar itu, tidak ditegur, tetapi untuk kasus di dalam perang Tabuk ini, beliau dapat teguran. Paham ya? Itu bedanya antara perang Badar dengan perang Tabuk. Yang kedua, dalam perang Badar itu siapa musuhnya? Quraisy. Kafir Quraisy. Sehingga di saat itu sudah ada kekuatan baru ya. Di Jazirah Arab itu sudah ada kekuatan baru. Ya. Yang pertama adalah yang ada di Mekah ya, sebagai kekuatan yang lama, sebagai penyembah berhala ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ada di sana. Kemudian sebagai pendatang baru, calon dari negara adidaya selanjutnya itu adalah daulah Islam di mana? Di mana? Di Madinah. Yang didirikan oleh Kanjeng Nabi ya, kemudian oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kalau kaum Muhajirin dari mana asalnya? Mekah. Kalau kaum Ansor dari Madinah. Sedangkan yang membackup kekuatan Kanjeng Nabi di Madinah itu dua kekuatan kabilah yang besar. Dari kabilah mana? Aus dan Khazraj. Ini harus dihafal, diingat-ingat. Ya, saya ulang lagi. Ahsan. Ya. Jadi daulah atau negara Islam yang pertama didirikan oleh Nabi ini dengan para sahabat menghadapi pada perang Badar itu tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua dari hijrah. Ya, tahun kedua setelah hijrah. Berarti umur negara itu berapa? 2 tahun. Ya. Bara. Sedangkan perang Tabuk tahun keberapa? Tadi tahun keberapa? Tadi apa sampaikan? Tahun yang ke-9. Melawan apa tadi? Romawi. Melawan Romawi ya, beda ya. Nah, kalau Quraisy itu masih kekuatan lokal. Ya, sama-sama Arabnya ya. Kalau Romawi ini sudah kulitnya kulit warna apa? Hitam. Eropa. Kulitnya warna apa? Kulit warna putih. Berkulit putih. Bule itu bule, ya. Ini sudah lintas benua ini sudah di tahun ke-9 melawan Romawi. Itu. Sedangkan jarak antara Tabuk dengan Madinah berapa kilo tadi? 700 kilo. Sehingga ini peperangan yang sangat berat. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa di dalam perang Tabuk
sahabat yang tidak hadir itu ditegur, sementara dalam perang Badar tidak ditegur. Mengapa? Karena perang Tabuk sudah direncanakan sejak awal, sedangkan perang Badar tidak, sehingga tidak dikategorikan tidak ikut perang. Ya nggak tahu kan, di awalnya kan memang bukan untuk berperang. Paham ya? Nah, makanya Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang 2 kali saja. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang 2 kali, yaitu perang apa? Tabuk dan perang Badar. Sedangkan yang ditegur di perang apa? Tabuk. Nah, sedangkan yang meriwayatkan ini siapa? Abdullah. Siapa Abdullah? Anaknya Ka'ab. Nah, paham ya? Nah, sampai di situ. Nah, kemudian sedikit lagi, ini penting harus kamu ingat-ingat ya. Walaqad sahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Ya. Walaqad dan sungguh syahidtu aku saksikan bersama dengan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku saksikan bersama Rasulullah SAW pada Lailatul Aqabah, pada malam Aqabah. Ya, malam Aqabah. Hina tawasakna alal Islam, ketika kami kuatkan, kami berjanji ya. Hina tawasakna, ketika kami berjanji atas agama Islam. Ya. Ya. Ibrahim wudu dulu ya. Wa ma uhibbu annali biha mazhada badrin, dan tidaklah aku menyukai atau mencintai ya jika aku menyaksikan atau hadir dalam perang Badar. Tapi beliau tidak hadir dalam perang Badar itu. Wa in kanat badrun azkara minan nas, dan Badar itu lebih diingat ya, lebih diingat oleh manusia daripada Aqabah, daripada peristiwa Aqabah. Nah, ini 2 hal ya, jadi diingat-ingat. Sekarang apa sih Aqabah itu? Saya bacakan. Kita lihat Aqabah. Ya, dimaksud di sini adalah al-Aqabatus Tsaniyah, yaitu baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua. Karena baiat Aqabah yang kedua itu dilaksanakan di Madinah. Kalau kamu umroh, kamu akan ada di Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi, ya. Kemudian tidak jauh dari Masjid Nabawi itu ada tempat namanya Aqabah. Disitulah kemudian para sahabat itu membaiat Nabi, bukan dibaiat karena nabinya, bukan. Karena kalau Nabi itu bukan diangkat dibaiat, Nabi itu diimani. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Kalau Muhammad Rasulullah itu ya diterima sebagai nabi, maka perintahnya adalah diimani. Paham ya? Kalau Muhammad Rasulullah itu sebagai kepala negara, maka perintahnya adalah dibaiat. Ngerti? Jadi baiat ini adalah pengangkatan Nabi sebagai kepala negara.
peristiwanya ada di Aqabah. Di Aqabah. Nah, Ka'ab bin Malik ini hadir di dalam hadir di dalam baiat Aqabah. Nah, beliau bercerita itu. Beliau hadir di dalam peristiwa Aqabah. Akan tetapi ya, saya baca, wadhalika li anna hadhil bai'ah kanat fi awal Islam. Baiat ini adalah baiat pada awal Islam. Wa minha fashal Islam. Dan dengan baiat itulah kemudian Islam itu berkembang kemana-mana. Ya, dulu mana kira-kira bai'ah Aqabah dengan perang Badar? Dulu mana? Baiat Aqabah. Kenapa? Baiat Aqabah itu adalah penyerahan kedaulatan ya penduduk Madinah yang terdiri dari Ansor dan Muhajirin itu yang sudah membela Islam, itu kemudian rela untuk dipimpin oleh Nabi, rela untuk diterapkan syariat Islam kepada mereka, lalu kemudian berdirilah negara. Sehingga ini peristiwa yang sangat penting, tapi tidak semasyhur, tidak seterkenal perang Badar, itu maksudnya. Fata'akkata asbabahu wa asasuhu wa kana ya'tazzu biha katsiran wa yaqulu wa in kanat ghazwa badrin aktsar syahratun wa dzikran fin nasi min bai'atil Aqabah. Ya, jadi peristiwa bai'ah Aqabah ini sangat penting karena dia asas. Jadi adanya daulah Islam di Madinah itu diawali dari bai'ah Aqabah yang kedua. Kemudian dengan bai'ah itu kemudian negeri itu menjadi kuat, menjadi agung, dan kemudian akan tetapi perang Badar itu lebih dibicarakan, lebih dikenal, lebih masyhur daripada peristiwa baiat ya, pada peristiwa baiatnya. Nah, wa kanat al bai'ah qabla al hijrah bisalah sati ashurin takribana. Ternyata baiat Aqabah itu terjadi adalah 3 bulan sebelum hijrah. Ya, 3 bulan sebelum, ya, wakan al-bai'ah qoblal hijrah bisalah sati ashurin, kira-kira seperti itu. Wakana dzalika inda jumratil aqabatil bimina. Nah, baik, kita sampai di sini dulu ya. Jadi dipahami, yang pertama adalah peristiwa apa tadi? Peristiwa perang Tabuk, kemudian peristiwa perang Badar, kemudian peristiwa bai'ah Aqabah, itu diingat-ingat. Kita masih panjang untuk bisa kita bahas selanjutnya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.